Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy. Nah, sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai channel-channel yang mengalami penurunan penonton secara mendadak. Apa sebabnya? Apa penyebabnya? Oke, coba kita ulik satu persatu, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya, yang sedang mengalami tiba-tiba ada penurunan penonton secara drastis pada video kalian. Penyebabnya apa saja sih? Yang pertama, ini kita bicara kemungkinan-kemungkinan ya sahabatku. Karena dari pengamatan-pengamatan, kemudian kita ambil kesimpulan seperti ini ya. Ini berdasarkan pengamatan. Dan setiap channel bisa jadi kasusnya berbeda, penyebab penurunan penonton. Kemungkinan yang pertama, penyebab penurunan penonton secara drastis adalah adanya pelanggaran yang kita lakukan. Ya, misalkan kita melakukan pelanggaran hak cipta, ya, atau pedoman komunitas. Nah, ini biasanya mempengaruhi karena pada saat kita melakukan pelanggaran tersebut dan dinyatakan resmi sebagai sebuah pelanggaran oleh pihak YouTube, maka yang terjadi adalah YouTube memberi hukuman berupa mempersempit rekomendasi video kalian untuk beberapa waktu, bisa lebih dari 2 bulan. Ya. Nah, kalau pelanggaran terkait dengan pelanggaran hak cipta, maka teman-teman biasanya diberi email atau pemberitahuan oleh pihak YouTube di studio kalian bahwa kalian telah melakukan pelanggaran hak cipta dan bisa menyelesaikan dengan para pemilik hak cipta. Nah, ini nanti akan dicari win-win solution. Apakah harus berbagi monetisasi? Apakah video tersebut meminta dihapus atau seperti apa? Biasanya ada tawaran untuk menyelesaikan ini. Opsi yang kedua, teman-teman bisa melakukan atau mengikuti kursus hak cipta. Ya. Kursus hak cipta. Nah, ini biasanya setelah kita lulus, dinyatakan lulus dalam pengisian esai kursus hak cipta, setelah 90 hari, maka hukuman tersebut bisa dicabut oleh pihak YouTube. Sehingga rekomendasi bisa kembali didapat secara normal. Ya, terlalu berat ya resikonya. 90 hari rekomendasi dibatasi. Ini luar biasa, sangat merugikan channel kalian. Kalau bisa hindari ya pelanggaran-pelanggaran, karena AI, Artificial Intelligence juga sekarang lebih ketat ya dalam melihat konten-konten. Walaupun kerja AI juga kadang bisa salah sasaran. Tapi untuk menjaga semua itu, maka teman-teman perlu disiplin agar tidak mengupload video-video yang mengandung musik yang sekiranya nanti dinyatakan atau berpotensi dinyatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Atau menghindari konten-konten berulang, konten re-upload, agar nanti tidak bermasalah. Sekali bermasalah melanggar pedoman komunitas, maka itu tadi yang terjadi. Hukuman ya, dalam bentuk rekomendasi dibatasi selama 90 hari. Lumayan lama kan sahabatku, itu menghambat perkembangan channel kalian. So, hindari konten-konten yang berpotensi menjadi pelanggaran. Walaupun kalian tergoda untuk memasang musik yang bagus, syahdu, tapi kalau itu memiliki hak cipta ya jangan. Ya, jangan. Kemudian penyebab channel sepi mendadak, ya. Setelah ribuan penonton, tiba-tiba hanya ratusan saja. Ada apa ini? Nah, biasanya ada tindakan menghapus video sebelumnya, entah beberapa hari sebelumnya, ya. Menghapus video yang views-nya besar. Ini biasanya terjadi karena konten berulang. Ya, konten berulang. Pelanggaran lagi, ya kan? Nah, dan ironisnya sahabatku, konten berulang atau konten re-upload ini, entah itu konten diri sendiri maupun konten orang lain, ya, tapi dinyatakan konten berulang karena memang dia diupload ulang. Nah, ini biasanya rame penonton, biasanya meledak penontonnya. Nanti akan terjadi dilematis dalam diri konten kreatornya. Mau dihapus sayang karena sudah ribuan yang nonton, tapi kalau tidak dihapus nggak bisa monet. Karena konten re-upload adalah faktor yang bisa menggagalkan monetisasi. Bisa ditolak monet karena re-upload. Jadi untuk teman-teman yang targetnya masih monetisasi ya hati-hati. Mulai dari sekarang. Untuk channel yang sudah monet juga hati-hati. Kalau memang tidak ingin bermasalah dengan hukuman-hukuman rekomendasi, pembatasan rekomendasi, kemudian dolar merah, ya bahkan teguran pedoman komunitas karena pelanggaran hak cipta dan lain-lain. Kalau teman-teman tidak ingin menghadapi masalah-masalah seperti itu yang menghambat perkembangan channel secara real,
Maka mulai dari sekarang disiplin untuk menghindari upload-upload video yang sekiranya memang bisa menjadi potensi pelanggaran. Walaupun ya teman-teman memiliki koleksi musik-musik yang indah, syahdu, menyenangkan, tapi jangan tergoda untuk menjadikan musik tersebut menjadi background. Ya, ingat, sekali ada pelanggaran dan dinyatakan sebagai pelanggaran hak cipta atau teguran hak cipta, maka ini bisa mempengaruhi rekomendasi berbulan-bulan. Ya, sayang sekali nanti kalau rekomendasi dibatasi ya. Nah, oke. Terus penyebab berikutnya, kenapa channel tiba-tiba sepi penonton? Kemungkinannya yang ketiga adalah disebabkan oleh perubahan minat penonton. Ya, sahabatku. Ini seperti misal ya, contoh saja. Channel yang terkait dengan olahraga, misalkan musim sepak bola karena sedang Piala Dunia ya, atau Piala Eropa ya. Nah, biasanya ini kan rame. Dalam kurun waktu tertentu musim-musim kompetisi tersebut ramai penonton. Kemudian eventnya sudah selesai. Ya, 2 bulan kemudian setelah event tersebut bisa jadi channel tersebut mengalami penurunan peminat. Karena ya mungkin penonton alami menganggapnya udah nggak seru lagi karena event sudah selesai. Nah, untuk mengatasi hal ini maka teman-teman bisa mengembangkan ide konten. Lakukan improvisasi. Bukan saja menyiarkan tentang perolehan skor-skor kesebelasan dari negara manapun, tapi diimprovisasi dengan menonjolkan profil-profil setiap pemain bola yang sedang menjadi bintang, ya, striker-striker unggulan atau improvisasi lainnya kehidupan atlet bola itu sendiri. Ini improvisasi, nggak masalah, ya, untuk menampung traffic yang sudah ada agar tidak lari, ya, sahabatku. Nah, itu bisa terjadi di channel-channel yang temanya bukan sepak bola juga, ya. Tema apapun bahkan bisa tiba-tiba mengalami kehilangan minat penonton. Teman-teman tentunya ingat, beberapa bulan yang lalu musim viral ya, itu mukulin pohon pisang ya, salam itu mukulin pohon pisang. Sekarang udah nggak viral lagi, udah nggak seviral dulu lagi. Ya. Kemudian ada lagi ya, apa yang fashion show itu. Nah, yang di tepi jalan raya di Jakarta fashion show ya, nyebrang jalan sambil fashion show sudah nggak viral lagi ya. Viral itu nggak lama sahabatku, akan tergantikan dengan viral-viral yang lain, bertahannya kira-kira hanya setahun. Nah, maka di sini teman-teman pelajarilah pola keviralan tersebut ya. Seseorang atau suatu kebiasaan belum tentu bisa viral melebihi dari 1 tahun. Ya, seperti viralnya lato-lato, ya, hampir di semua konten TikTok, YouTube, ya, Instagram, Facebook, waktu itu membahas lato-lato. Sekarang hilang, sudah nggak viral lagi. Yang ada hanya lato-lato masing-masing yang dijaga baik-baik di rumah oleh pemiliknya. Ya, nah ini keviralan-keviralan yang tidak selamanya menyebabkan kita berpikir untuk selalu berimprovisasi ya, agar tidak monoton. Improvisasilah dan jangan khawatir, jangan pernah takut untuk berimprovisasi. Kaitkan narasi-narasi agar tetap sesuai dengan tema kalian masing-masing. Tema apapun perlu melakukan pengembangan dan perlu improvisasi agar konten tetap menyenangkan bagi penonton alami. Oke ya, sahabatku. Nah, kemudian solusi untuk hal-hal seperti tadi, tetap lakukan upload video dengan channel-channel besar yang satu tema. Lakukan upload 222. Ini berlaku untuk channel yang belum monet maupun yang sudah monetisasi. Bisa melakukan 222. Rutin siapkan channel-channel cadangan untuk melakukan upload ini ya. Rutin saja dilakukan selama kira-kira 10 harian. Nanti dilihat peningkatannya lagi. Dan jangan lupa bangkitkan lagi kegiatan saling kunjungan agar selalu bertambah traffic alami yang meramaikan kolom komentar konten kalian. Saling kerjasama meramaikan kolom komentar teman-teman. Itu cara yang sebenarnya sangat cepat untuk membangun traffic dan mengembalikan agar sebaran rekomendasi kembali pulih. Upload video dan saling kunjungan. Oke sahabatku, sampai jumpa di konten berikutnya. Mudah-mudahan konten singkat ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten sahabatku.